Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pendanaan pensiun. Jadi pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya, pertemuan ke-6. Jadi kita hanya akan coba membahas soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk persiapan UTS dan PEN yang akan diselenggarakan besok ya. Eh, Jadi di sini kita hanya akan membahas ya. Saya tidak akan menghitung secara detail, tapi saya akan coba menjelaskan gitu ya seperti apa mungkin cara ataupun langkah penyelesaiannya gitu ya. Sekalian kita mungkin mereview sedikit demi sedikit materi-materi yang sudah dibahas. Jadi sebelum tes ini kita sudah diperkenalkan dengan dua metode ya. Jadi saya tuliskan saja mungkin ya. Jadi ada dua metode perhitungan yang sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah metode ABC dan yang kedua itu adalah metode EAN. Nah, di mana kalau di metode ABC ini manfaatnya itu dibagi rata ya. Dibagi rata eh, selama masa kerja gitu ya. Selama atau masa pendanaan gitu ya. Selama masa pendanaan. Masa pendanaan. Ya, masa pendanaan. Dengan kata lain, di sini kita punya unit manfaatnya itu adalah si BR-nya dibagi dengan R min A gitu ya. Di mana R ini adalah usia pensiun dan A ini adalah apa namanya? Usia saat didaftarkan dan seringkali dalam metode ABC itu dalam kasus khususnya adalah E sama dengan A gitu ya, di mana begitu masuk bekerja langsung didaftarkan. Sedangkan untuk metode EAN di sini yang dibagi rata itu bukan manfaatnya, tapi dibuat iurannya itu sama besar gitu ya. Jadi iurannya itu sama besar setiap tahun, eh, tiap tahun ya. Eh, Tiap tahun gitu ya. Perbedaannya sebenarnya ada pada itu. Nanti kita akan coba review-review kembali terkait rumus untuk menghitung iuran normal, kemudian kewajiban aktuaria, lalu ada perhitungan-perhitungan lainnya termasuk akumulasi dana ataupun mungkin UAL gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang pertama kita punya informasi soal seperti ini. Dana pensiun itu dibentuk pada 1 Januari 2000 dengan dana awalnya itu adalah 5 juta. Manfaat pensiun anuitas didefinisikan sebagai 2,5% dari upah terakhir saat pensiun untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Jika saat itu ada 10 pekerja mulai bekerja dan semua langsung didaftarkan, oke, tentukan besar iuran normal jika kenaikan upah 6% per tahun dan uang tahun pesertanya adalah 30 Juni dan anuitasnya adalah 12. Oke, kita punya informasinya seperti ini. Ada 10 pekerja yang masuk bekerja pada usia 25 tahun dengan upah per orang per bulannya itu adalah 3,5 juta. Diketahui nilai simbol komutasi DX-nya seperti ini sampai dengan usia 56. Oke, jadi dari sini kita sudah tahu ya, pertama nilai F0-nya adalah 5 juta ya. Kemudian BR-nya itu adalah 2,5% kita kali dengan UPR, kita kali dengan masa kerja, dikali dengan AR-nya ya, AR 12. Nah, kemudian ini tahunan ya. Karena upahnya per bulan ya, maka ini nanti dikali dengan 12. Kita kali 12 ya. Kemudian diketahui juga dari sini ya kasus khusus ya, khusus kasus khusus yaitu di mana E sama dengan A. Lalu ada terjadi kenaikan upah di sini 6% dan ulang tahunnya 30 Juni. Oke. Itu adalah bekal informasi yang sudah kita dapatkan dari informasi ini. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Nah, ini adalah soal yang A. Jika diketahui sampai akhir tahun 2002 tidak ada, katanya di sini, karyawan baru dan semua masih aktif bekerja, dan jika ada kenaikan upah sebesar, oke, pada awal tahun 2001 sebesar 6% dari tahun 2000,
dan kenaikan upah 10% dari tahun 2001 sampai akhir masa pensiun. Oke. Oke, ternyata kenaikan upahnya seperti ini skemanya ya. Tentukan besar iuran normal dari upah tahun 2000, 2001, dan 2002. Oke. Mari kita bahas. Eh, Pertama kita mulai dari BR-nya dulu ya. Kita tentukan dulu BR-nya ya. Manfaat pensiun. Manfaat pensiun. Kita tentukan dulu ya. BR tadi dia adalah 12, kita kalikan 2,5%, dikali dengan UPR-nya, kita kali dengan MK-nya, kemudian kita kali dengan eh, AR ya, AR 12-nya. Nah, nah tetapi tadi ternyata untuk kita perlu menghitung UPR ya. Nah, kita perhatikan di soalnya ternyata untuk UPR ya, kalau kita gambar skemanya di tahun 2000, ini 2000 kan ya di awal, sorry. Oke. Mungkin biar menyatu ya. Eh, ini tahun 2000, ini awal ya, awal gitu ya. Kemudian ini 2001, berarti ini juga awal ya. Lalu ini 2002, 2003 dan seterusnya. Nah, perhatikan tadi kita tahu bahwa pekerja tersebut masuk bekerja pada usia 25 tahun di sini dengan upah per bulannya adalah 3,5 juta awalnya. Oke. Nah, berarti selama 1 tahun pertama di sini kan dia usianya 25 ya. Mungkin saya buat yang sering kali ya. 25 tahun. Oke. Eh, Dia upahnya di sini 3,5 juta. Nah, pada tahun 2001 katanya, pada awal tahun 2001 kan katanya ya. Pada awal tahun berarti di sini nih. Oke, mungkin tadi ini kok tidak kelihatan. Kita coba. Nah, ini pada awal tahun katanya berarti di sini ada kenaikan. Oke, nggak kelihatan ya karena gelap warnanya. Ini kelihatan ya, oke. Nah, ada kenaikan sebesar 6% dari tahun 2000. Berarti di sini eh, upahnya itu adalah 3,5 juta kita kali dengan 1,06. Oke. Nah, kemudian kenaikan upah lagi sebesar 10% dari tahun 2001 sampai akhir masa pensiun. Oke. Nah, berarti di sini di tahun 2002 upahnya itu adalah 3,5 juta kita kali 1,06 kita kali 1,1. Dan untuk tahun-tahun berikutnya sampai nanti dia pensiun ya usianya R, nanti dia akan meningkat seterusnya. Nah, berarti bagaimana bentuk dari fungsi UPR-nya gitu kan ya. Nah, berarti UPR-nya itu oke, di sini tadi kita lihat lagi di sini 25, di sini 26, 27 sampai nanti akhirnya dia usia 56. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini UPR-nya itu adalah 3,5 juta kita kali 1,06 lalu kita kali 1,1. Nah, eh, kan ini 1,1. Kemudian tahun 2022, 2003 harusnya ya. Ini di tahun sini ini harusnya gajinya adalah 3,5 juta 1,06 lalu 1,1 pangkat 2. Jadi dia pangkat 1 pada saat 26 ini dia pangkat 1 dan pada saat dia usia 28 ya di sini ya berarti 28 ya ini 28 maka dia menjadi 2. Jadi kita untuk menentukan pangkatnya ini jadinya pangkat berapa saat dia 56 ya. Itu gimana caranya ya. Itu yang perlu kita pahami ya. Berarti kita tentukan dulu UP 56-nya. Nah, UP 56-nya itu berarti kalau misalnya dia 27 itu setara dengan 1, 28 itu 2, maka kalau 56 ini berapa? Kan pertanyaannya gitu. Berarti kan jarak 56 ke 27 ini jaraknya berapa?
29 ya. Jadi pangkatnya di sini harusnya adalah 29. Jadi dia 1, 2, 3 sampai dengan 29. Jadi kalau misalnya kita mulai dari 1 ya, di sini 1, 271, 282, maka dan seterusnya itu dia sampai nanti pangkatnya 29. Sorry, sebentar. 29, 1, 2, 3 dan seterusnya. Hmm, oke. Sorry. Harusnya 30 ya. Harusnya 30 di sini. Jadi karena di sini 29 ditambahin dengan 1 di sini. Maksudnya gimana? Kok bisa gitu? Cara mudahnya kita lihat gini selisihnya. 27 kurangin 1 itu 26. 28 dikurangin 2 itu 26. Nah, 3, 56 dikurangin berapa? Biar dia menjadi 26 gitu. Yaitu 30. Jadi dia pangkatnya 30. Nah, jadi seperti inilah bentuk fungsi dari UP56 gitu. Nah, kalau misalnya ini mau dihitung nilainya boleh atau mau dituliskan dalam bentuk seperti ini juga boleh. Nah, jadi kita lanjutkan untuk ini BR-nya, maka B56-nya adalah 12 kita kali 2,5% kita kali 3,5 juta dikali 1,06 dikali 1,1 pangkat 11, sorry 11, 30. Lalu kita kali masa kerja. Nah, masa kerja itu adalah R dikurangin E ya. Berarti 56 kita kurangin dengan 25. Kemudian kali dengan AR-nya ya. AR-nya itu nilainya tadi adalah 10. Oh, sorry 12 ya. 12. Nah, ini 12. Nah, maka ya kita bisa dapat nilai si B-nya itu berapa gitu. Ini tinggal kita hitung pakai kalkulator. Mungkin saya coba bantu hitung ya. Kalau untuk manfaat, oke deh, saya yang bantu hitung tidak apa-apa. Kita hitung. Oke, sebentar, saya hitung dulu. Oke, 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 oke. Oke, hasilnya adalah 7, 2, 2, 4, 6, 80, 7, 2, 0 ya, atau 7M. Manfaatnya lumayan gede ya. Oke, sekarang kita akan coba tentukan besarnya iuran normal dari upah tahun 2000, 2000 dari upah pada tahun 2000, 2001 dan 2022. Oke, berarti saat 2000 dia usianya itu 25. Di tahun 2001 harusnya usianya sudah 26. Di tahun 2002 harusnya usianya sudah 27 ya. Nah, jadi ini yang akan kita isi, yang tiga ini. Nah, permasalahannya ternyata dalam soal ini itu tidak diinformasikan. Kita itu menghitungnya menggunakan metode apa, gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak tricky ya. Kita tidak tahu sebenarnya yang diminta dalam hal ini itu dia apakah metode ABC atau metode EAN. Nah, namun karena diketahui di sini bahwasalnya tadi ini E sama dengan A, yang mana dalam sifat EAN gitu ya, untuk metode EAN ini wajib ya. Jadi metode EAN itu memastikan bahwa E itu selalu sama dengan A. Nah, jadi kita bisa gunakan metode EAN untuk menyelesaikannya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan metode EAN ini, seharusnya yang kita cari cukup NCE saja.
Nah, tetapi di sini ada 3 kolom yang seharusnya kita isi, gitu ya. Jadi, mungkin ini menjadi tanda tanya ya, apakah metode yang dimaksudkan itu ABC atau EAN. Tapi kita akan coba menggunakan kedua-duanya. Nah, kita mulai dari pakai yang metode ABC dulu ya. Metode ABC. Nah, metode ABC itu ingat lagi rumusnya kalau misalkan NCX itu adalah DR DX dikali dengan BX ya, atau sama aja dengan DR per DX kita bagi si BR-nya dibagi R min A ya. Tapi tadi kasusnya adalah E-nya sama dengan A, nanti kita bisa ganti jadi E. Nah, berarti kita mulai dulu untuk yang pertama tahun 2000 berarti usianya 25. Berarti untuk NC25-nya adalah D56 dibagi D25 dibagi dengan B56 kita bagi 56 dikurangin 25. Nah, kita lihat di tabelnya di sini D56-nya adalah 285,66. 285,66 kita bagi dengan D25-nya di sini 841353. 841353. Oke, satunya 413,53. Nah, lalu tadi manfaatnya itu 7M ya, 7224, 724, 680, 720. Kita bagi dengan selisih 56 kurang 25 itu adalah 31. Nah, ini nanti tinggal kita hitung nilainya berapa. Kemudian kita bisa hitung juga NC26 ya. Ini untuk oh ini poin A ya. Berarti tahun 2001 ya ini. Masih yang poin A ya. Ini poin A. Kita lanjutkan untuk tahun 2001. Usianya 26. Nanti ini dihitung ya sampai akhir. Berarti NC26-nya D56 dibagi D26. Kemudian B56 per 56 kurang 25. Berarti 285,66 kita bagi dengan D26-nya itu di sini 7559,63. 7559,63 kita kalikan dengan 7M 224 680 720 dibagi 31. Nanti hasilnya seberapa. Dan terakhir untuk tahun 2002 berarti usianya 27 ya. Berarti kita bisa cari NC27 itu D56 per D27 kita kali dengan B56 bagi 56 kurangin 25. Hasilnya itu 285,66 bagi D27-nya itu di sini 679226. 679226. Lalu kita kalikan 7224 680 720 dibagi dengan 31. Seperti itu saja. Itu kalau kita menggunakan metode ABC ya. Kalau misalkan kita cobanya sebagai metode EAN, ini jadi hitung ya. Ini kita coba kalau menggunakan metode EAN. Nah, ingat lagi untuk metode EAN, kita punya NCE itu rumusannya adalah
DR per DE dikali dengan BR. Eh, jadi nilai sekarang dari manfaatnya ya. Nah, jadi ini eh, berarti kita punya NC25 itu adalah D56 per D25 dikali dengan B56 ya. Berarti ini dia 285,66 eh, dibagi dengan D25-nya 8413. 8413,53 ya. Lalu kita kali 7, 224, 680, 720. Nah, ini tinggal dihitung nilainya berapa. Oke, saya itu loh. Jadi ini karena memang informasi soalnya itu nggak lengkap ya. Sebenarnya apa yang dimaksud, tapi kalau dari informasi yang ada di soal seharusnya dia mengarahnya itu kepada metode eh, EAN gitu. Tapi kalau melihat dari tempat jawaban yang disediakan itu dia menggunakan metode ABC. Oke, itu yang poin A-nya. Mungkin kita lanjut ke poin yang B dulu. Nah, di poin B ini kita diminta untuk menentukan besarnya persentase iurannya berdasarkan soal A. Nah, eh, jadi untuk persentase ingat lagi ya kalau kita mau mencari NCX persen itu adalah si NCX-nya kita bagi dengan 12 kali dari si UPX-nya. Ya, kita menggunakan upah pada saat itu. Oke. Oh ya, ternyata saya salah ya. Yang seharusnya itu untuk metode EAN itu dia adalah DR, sorry, kenapa warna putih? Itu DR per NE dikurangin NR ya, baru dikali dengan BR. Nah, hmm, berarti harusnya, oke. Nah, ini oke, ini titik terang ya. Nah, ternyata karena ternyata di sini tidak ada nilai n-nya, berarti mau tidak mau ini harusnya pakai ABC ya. Jadi karena tidak ada n-nya di sini, ini menggunakan ABC ya metodenya. Oke, mungkin kita bisa ulang ya perhitungannya. Kita ulang ya, ini berarti metode ABC kita gunakan itu. Nah, ini nanti tinggal dihitung saja ya hasil akhirnya berapa. Berarti kita lanjut untuk tahun 2001 lagi tadi ya, usianya 26, saya tulis ulang aja. Berarti NC26 itu adalah D56 per D26 dikali dengan B56 dibagi 56 kurangin 25. Berarti sama aja dengan 285,66 kita bagi D26-nya tadi adalah 7559 ya. 7559,63. Ya. Oke, lalu ini kita kalikan dengan 7, 224, 680, 720 dibagi dengan 31.
Kemudian untuk ini nanti tahun 2002 yaitu usianya 27. Nanti berarti NC27-nya adalah D2, D56 dulu ya. D56 per D27 kali B56 per 56 kurangin 2, 5. Jadi 285,66. D-nya tadi untuk 27 adalah 6792. 6792,26. Ini 7224, 680, 680,720 dibagi 3, 1. Ya, nanti tinggal dihitung hasilnya. Ya, itu untuk yang poin A. Ya, ada titik terang. Oke. Nah, kita lanjut ke poin. Oke. Kita lanjut ke poin B. Nah, di poin B ini kita menentukan persentasenya ya. Nah, berarti untuk tahun 2000 kita cari berarti NC 25%-nya itu adalah NC25-nya yang tadi sudah didapat dibagi dengan 12 dikali UP 25. UP 25 itu berarti upah pada awal ya, tidak belum ada kenaikan. Berarti sama aja dengan NC 25 yang sudah nanti didapatkan dibagi 12 kali dari si upahnya tadi itu adalah 3,5 juta. Ya, berarti ini sama dengan nanti dihitung ya. 3,5 dikali 12 itu 7 kali 6, 42 ya, 42 juta. Nanti dihitung hasil akhirnya berapa. Kemudian untuk, oke kita lanjut, bisa di sini ya. Kita lanjut untuk tahun 2001 ya. Untuk tahun 2001, nah berarti kalau tahun 2001 NC 26%. Berarti ya kita pakai NC 26 bagi 12 dikali UP 26 ya. Berarti ini NC 26 bagi dengan 12 dikali UP 26 itu saat dia usianya 26. Tadi ada kenaikan 1,6% ya. Berarti ini 3,5 juta kali 1,06. Ya, nanti tinggal dimasukkan nilai NC26-nya. Ini berarti sama aja setara dengan 42 juta 1,06. Hasilnya nanti dihitung. Lalu untuk yang terakhir berarti tahun 2002 berarti NC 27% sama aja dengan NC 27 dibagi 12 dikali UP-nya tahun saat dia usia 27. Berarti NC 27 dibagi 12 kali 3,5 juta juta lalu dikali 1,05 lalu dikali 1,1. Ya, nanti dihitung nilainya berapa hasil akhirnya. Itu untuk yang poin B. Nah, kita lanjut dulu ke poin yang ke C. Nah, untuk yang poin C ini kita diminta menghitung kewajiban aktuaria di akhir tahun 2000, 2001, dan 2022. Nah, ingat lagi kalau metode ABC untuk ALX itu adalah NCX dikali dengan X min A. Ya, nah berarti untuk langsung saja ya. Sorry. Untuk tahun 2000, di akhir tahun berarti kan dia udah usianya 26 ya. Berarti kita mencari AL26 itu adalah NC26 kita kalikan dengan 26 dikurangin 25. Itu sama aja dengan NC26. Nah, NC26 tadi ya tergantung nilainya berapa ya, nanti dihitung. Kemudian, oke. Kita lanjut ke NC tahun 2001. Oke ya, untuk tahun 2001, pada akhir tahun berarti dia sudah berusia 27 tahun. Berarti kita mencari AL27, yaitu sama dengan NC27 dikali dengan 27 dikurangin 25. Atau sama aja dengan 2 kali dari si NC27. Nanti dihitung ini hasilnya berapa. Terakhir, berarti untuk tahun 2002 ya, usianya 28. Berarti kita menghitung AL28 yaitu NC28
kita kali 28 dikurangin 25. Nah, ini belum ada ya, berarti 3 kali dari si NC28. Ya, 3 kali NC28 itu bisa kita hitung menggunakan D56 dibagi dengan D28, lalu B56-nya tadi dibagi 56 kurangin 25. Ya, nanti ini dihitung nilainya sama dengan berapa. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi di sini katanya gunakan informasi soal 1. Tentukan besarnya akumulasi dana pada akhir tahun 2001 dan 2022 jika diketahui bahwa hasil investasi aktual 10% dana awal dan 5% dana aktual iuran yang diterima pada tahun itu dengan asumsi pesertanya tetap. Oke, kita mulai dari 1 Januari. Kalau 1 Januari ini berarti nilai dari si F0. Ini F1, ini F2, dan ini F3. Kita coba lihat slide-nya. Oke. Nah, tentunya di sini kita punya F0 itu tadi adalah 5 juta ya. 5 juta rupiah itu adalah dana awalnya. Ini 5 juta. Kemudian kita diketahui investasinya itu adalah 10%. Ini untuk dana awal berarti ini hanya berlaku untuk F. Sedangkan untuk aktual iurannya ini untuk si NC. Oke, karena asumsinya tetap, maka di sini B-nya itu bernilai 0 ya, TB-nya itu 0. Nah, berarti kita bisa hitung ya, 1 Januarinya tadi tahun 2001. Kalau di 1 Januari 2001 berarti ini sebenarnya setara sama 31 Desember tahun 2000. Berarti itu sama aja dengan F1, yaitu F0 ditambah dengan TNC-nya. TNC tahun itu ya berarti kemudian kita kurangkan dengan, oke, karena TB-nya tidak ada, jadi kita abaikan saja, langsung kita tambahkan dengan IR-nya. Ya, IR-nya atau hasil investasi. Nah, di sini tadi kan investasinya katanya dianya 10% untuk app dan 5% ya untuk si NC-nya. Berarti ini bisa kita tulis ulang sebagai F0 ditambah TNC-nya ditambah 10% dari si F0 lalu ditambah 5% dari si TNC-nya. Atau ya ini sama saja dengan eh, F0 kita kali 1,0. Oke, 10% itu 1 ya, 0,1. Berarti 1,1 ditambah TNC-nya kita kali 1,05. Nah, karena tadi pesertanya hanya ada 10, ya, ada 10 di sini tadi pesertanya diketahui. Nah, maka totalnya itu adalah 10 kali NC-nya ya. Nah, jadi untuk menghitungnya berarti kita bisa hitung ini sama aja kayak 5 juta, 1,1 ditambah 10 dikali si NC 25. Bentar. Kalau di akhir tahun ya, dia masih usia 25 ya. 25, 1,05. Kenapa dia pakainya itu adalah 25? Jadi kan kalau di awal tahun, ini kan masih 25 ya, kemudian dia ulang tahunnya di sini, lalu di akhir tahun di sini, akhir. Nah, maka di sini kan iuran yang dibayarkan di sini, ini kan iuran dibayarkan ya. Nah, berarti dia masih usianya pakai 25. Gitu. Jadi kita menggunakannya NC-nya itu 25. Gitu. Nah, nanti ini tinggal dihitung berdasarkan NC yang sudah didapatkan tadi, nanti diperoleh hasilnya berapa. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan untuk 1 Januari 2002 ya, 1 Januari 2002. Berarti itu nilai F2 ya. Nah, berarti 2 itu F1 ditambah TNC kemudian ditambah dengan IR ya. IR1. Berarti sama dengan ya kayak tadi ya F1 ditambah dengan
TNC1 ditambah 10% dari si F1-nya ditambah 5% dari si TNC-nya. Berarti sama dengan F1 dikali 1,1 ya, 2,1. Lalu ditambah dengan TNC-nya dikali 1,05. Atau sama dengan F1 dikali 1,1 ditambah 10 kali NC26 dikali 1,05. Nanti dihitung nilainya menggunakan F1 yang sudah didapatkan di perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian di akhir tahunnya, berarti untuk sorry, bukan akhir, kita tulisnya 31 ya. 31 Desember 2002, berarti F3, sorry, F3 itu adalah F2 ditambah TNC2 ditambah IR2. Dengan cara yang sama kayak tadi, harusnya nilainya adalah F2 kita kali 1,1 ditambah 10 kali NC27, lalu kita kali lagi dengan 1,05. Oke, seperti itu, nanti tinggal dihitung saja hasil akhirnya. Lalu tadi pertanyaannya adalah hanya akumulasi dana. Oke, ya itu ya. Itu untuk soal nomor 2. Jadi soalnya seperti itu saja. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, katanya gunakan informasi soal nomor 2. Jika diketahui dana yang tersedia pada awal tahun 2002 itu sebesar nilai pada jawaban nomor 3. Oke, ini agak aneh ya. Santunan kematiannya 2% dari masa kerja sampai pensiun dikali upah terakhir. Oke, tentukan UAL dan interpretasikan hasilnya jika semua peserta itu akhirnya hidup, kemudian satu peserta meninggal pada bulan September. Kita lihat dulu. Eh, Kalau misalkan asumsinya semua peserta tetap hidup, hmm, ya untuk poin A. Nah, kita gambar dulu skemanya ya. Kalau misalkan semua pesertanya itu tetap hidup, ya berarti harusnya tidak akan ada perubahan dana ya, tidak akan mempengaruhi akumulasi dana. Kalau misalnya semua hidup, artinya akumulasi akumulasi dana tetap, yaitu senilai pada akhir tahun 2002 ya, itu dia adalah senilai F3. Nah, jadi kita bisa tentukan UAL-nya, gitu ya. Nah, jadi untuk UAL itu sama dengan TAL-nya kita kurangkan dengan si F3. Nah, TAL-nya itu berarti 10 kali AL 28. Ya, kemudian kita kurangkan dengan si F3-nya. Nanti ini diperoleh nilainya berapa. Seperti itu saja. Kalau misalnya asumsinya semuanya pesertanya tetap hidup, maka tidak akan ada pengaruh apapun. Sekarang kita lihat untuk kasus B, kalau misalkan ada satu orang peserta meninggal pada September 2002. Nah, ini yang akan berpengaruh ya. Satu peserta meninggal pada September September 2002. Oke, jadi kita perlu perhatikan skemanya ya. Misalkan ini Januari, ini Desember, maka pertengahannya itu adalah Juni ya. Lalu di sini September, kemudian di sini ada Maret. Jadi di sini meninggalnya ya. Jadi di sini dibayarkan santunan, ada santunan seharusnya. Ya. Nah, kita lihat santunannya berapa nilainya gitu ya. Santunan tadi dikatakan nilainya adalah 2%,
dikali dengan masa kerja sampai pensiun dikali dengan upah terakhir. Oke. Masa kerja sampai usia pensiun itu kan tadi tetap ya berarti ini eh ke MK dikali dengan UPR ya. Nah, berarti ini sama dengan 2%, kita kali dengan 56 dikurangin 25, lalu kita kali dengan UPR-nya tadi, itu nilainya adalah 3,5 juta, lalu 1,06, 1,1 pangkat 30. Ini adalah UPR. Nanti ini kita bisa hitung nilai santunannya berapa. Nah, eh, tapi karena dibayarkannya di sini ya, dibayarkan Desember, dibayarkan, maka santunannya ini mendapat bunga ya. Harusnya dia dapat bunganya itu berapa? Bunganya adalah kita lihat di sini ini 1/4, 1/4 dan ini 1/4 dan ini 1/4. Nah, maka ketika kita bawa ke sini kita mendapatkan I/4-nya ya. Jadi si santunannya itu mendapatkan I/4 sehingga akan berpengaruh gitu ya terhadap si akumulasi dana gitu ya. Nah, akumulasi dana yang baru. Nah, berarti F3 bintang kita katakan saja seperti itu. Berarti F3-nya adalah si F2-nya tetap kita menggunakan F2, kemudian kita tambah dengan TNC 2. Nah, TNC 2 ini dia juga tetap kenapa? Karena iuran itu dibayarkan di pertengahan tahun, jadi sebelum ada yang meninggal. Ya. Lalu kita kurangkan dengan TBT-nya, lalu ditambah dengan IR2-nya ya, ini 2. Nah, ini F2-nya tetap ditambah yang ini berarti tetap 10 dikali NC 28. Sorry, NC-nya 27 ya. NC 27. Kemudian dikurangin TBT-nya ini adalah senilai santunannya ini, katakanlah S. Ya, kita anggap nilainya S. Nah, maka ini sebesar, oke. Oke, kita R aja lah ya, biar kelihatan. Nanti takutnya dikira 5 gitu. R gitu ya. Nah, ini saya buat R. Nah, kemudian ditambah, nah investasinya itu adalah pertama ini 0,10 ya tadi ya, 0,1. Berarti 10% untuk si F2 ditambah dengan 5% untuk si NC27. Kemudian ditambah yang tadi ya, 10% dikali dengan 1/4, yaitu 2,5%. Ya, ini 2,5% dikali dengan R ya si nilai apa namanya si santunan. Nah, jadi bentuknya adalah F2 dikali 1,1 lalu ditambah 10 dikali NC27 1,05 kemudian dikurangkan dengan R-nya kita kali 1,025. Nanti ini diperoleh nilainya yang baru berapa. Nah, baru kemudian kita hitung UAL-nya ya, perhitungannya tadi ada pertanyaannya UAL. Nah, ini UAL-nya, UALT-nya itu adalah harusnya TAL kita kurangkan dengan F3 yang bintang. Nah, TAL-nya karena ada satu orang yang meninggal, maka yang tersisa adalah 9 ya. 9 dikali AL 2, 8. Nah, ini kita kurangkan dengan F3 bintang. Nanti ini dihitung nilainya sama dengan berapa. Ya, ini 9 karena satu meninggal. Ya, nanti tinggal di seperti itu saja. Oke, kita lanjut. Ini soal yang keempat. Nah, jika kasus A itu adalah proyeksi UAL tahun 2002 dan kasus 3B itu adalah aktual di tahun 2022, tentukan total gain atau loss di tahun 2000. Oke. Jadi G total itu kan adalah UAL EXP kita kurangin dengan UAL dari aktual ya. UAL aktual.
Ingat lagi UAL aktual dan juga EXP ya. Nah, jadi nanti ini tinggal kita hitung saja ya. Misalkan tadi kan berarti kan nilai UAL-nya ini berapa gitu ya. Ini menjadi UAL aktual. Jadi berarti yang poin A ini tinggal dikurangkan. Ini hasilnya berapa? Ini yang poin 3A, yang ini nilainya poin 3B. Nanti diperoleh nilainya apakah positif atau negatif. Ya, tinggal dihitung saja, tinggal dijumlahkan hasilnya. Selisihnya itu berapa. Nah, kalau misalkan dia nanti positif, maka dia gain. Ya, kalau misalkan dia negatif, maka dia loss gitu ya. Nanti tinggal diberikan keterangannya bahwa terjadi misalkan gain atau terjadi loss gitu. Kalau misalkan expect-nya dia atau si gain totalnya ini bernilai positif atau negatif. Oke. Ya, jadi seperti itu saja untuk soalnya. Itu soal ujian tahun lalu, mungkin nanti bisa dipelajari kembali. Perhitungannya silahkan dilengkapi ya. Saya hanya menjelaskan saja bagaimana prosesnya, tidak perlu saya hitung gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi.